Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya pada kita dan keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam ayat yang tadi kita bacakan berulang, Allah menyampaikan dengan kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Sungguh telah banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, Bapak Ibu. Hendaklah kita mensyukuri nikmatnya. Pada kajian pagi hari ini, saya ingin membahas satu tema bahagia, meraih gelar kehormatan keluarga Allah. Berkaitan dengan gelar keluarga Allah, diungkapkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ini adalah satu bentuk perumpamaan, satu bentuk ungkapan. Kemudian Nabi ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Inilah gelar yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Gelar yang begitu agung yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan memiliki amalan khusus yang disebut dengan ahlul Quran. Maka Allah berikan gelar kepadanya ahlullah, keluarga Allah. Siapa mereka yang meraih gelar ahlullah atau keluarga Allah? Kalau sudah dapat gelar ini, tentu karunia besar yang Allah selalu jagakan kepada hambanya itu. Karena ini dianggap seolah-olah sebagai bagian keluarga yang harus dijaga. Dalam budaya manusia, kalau itu keluarga, semestinya dia dijaga. Apa yang mereka butuhkan, kalau dia mampu, orang tuanya akan menyanggupinya, akan mencukupinya. Dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Mereka adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Para ulama mendefinisikan ahlul Quran adalah hamba mukmin yang mengimani Al-Quran dan mempelajarinya serta istiqomah membaca dengan benar dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Insya Allah kita semua Allah telah karuniakan kepada kita sebagai mukmin yang mengimani Al-Quran. Kemudian mempelajarinya. Insya Allah kita juga termasuk di dalamnya. Istiqomah membaca dengan benar dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Insya Allah kita pun telah insya Allah sama-sama melakukannya. Semoga kita semua menjadi bagian dari ahlul Quran yang Allah atau Nabi SAW tadi sampaikan, ahlul Quran maka akan meraih gelar ahlullah, keluarga Allah. Amin.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an oleh Allah dimasukkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan tentang bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan selain disebut bulan puasa juga disebut bulan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Allah memilihkan bulan Ramadan sebagai bulan saat Allah menurunkan Al-Quranul Karim, sehingga disebut bulan Quran. Bulan yang hari ini kita menjalaninya adalah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah perintahkan kita berpuasa. Nabi juga menganjurkan kita bertadarus Al-Quran, membaca berulang Al-Quranul Karim karena Sahrul Quran. Allah Ta'ala berfirman bahwa terkait dengan orang mukmin yang mengimani Al-Quran, mempelajari bacaan dengan benar, istiqomah membacanya, maka Allah berfirman secara khusus dalam surat Al-Baqarah 121, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami beri kitab suci dan kita termasuk di dalamnya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Apa adanya yang Allah jelaskan kita ikut baca. Itulah orang yang beriman padanya. Insya Allah kita semua termasuk hamba yang beriman ini. Karena kita membaca apa adanya, tidak mengubah-ubahnya, ya, berupaya untuk membacanya dengan benar. Kemudian mengimani Al-Quran yang menjadi pokok tadi untuk mendapatkan meraih gelar keluarga Allah tadi adalah bentuk karunia besar sesungguhnya dari Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah sekarang menjadi hamba yang beriman terhadap Al-Quran khususnya. Sungguh keimanan kita terhadap Al-Quran itu pilihan Allah, anugerah Allah, taufik dan hidayah dari Allah. Dan Allah memilih kita memasukkannya ke dalam hamba-hamba yang beriman kepada Al-Quran, yang diwariskan kepada kita Al-Quran oleh Allah. Sekali lagi Allah berfirman, kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan ada di antara mereka yang lebih banyak dan lebih baik dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu karunia yang amat besar. Kita sudah dipilih, itu karunia besar, dan alhamdulillah kita pun insya Allah diberikan kesempatan untuk istiqomah pula melakukan amal-amal kebaikan yang banyak, baik amal-amal hablu minallah maupun amal-amal hablu minan nas yang dirangkumkan oleh Allah dalam kalimat yang Allah firmankan kepada Nabi Musa, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikan oleh kalian salat dan gembirakan orang-orang di sekitarmu. Inilah dua amalan yang Allah perintahkan, hablu minallah, hablu minan nas, yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Siapa yang mengamalkannya, sesungguhnya ia termasuk dalam ayat ini. Di antara mereka
ada yang lebih banyak dan lebih baik dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu karunia yang amat besar. Kita sudah dipilih oleh Allah mengimani Al-Quran, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan isi Al-Quran itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, baik dalam hubungan kita kepada Allah maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Ini adalah karunia besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan dengan pilihan anugerah Allah yang memilih kita semua sebagai hamba yang mengimani Quran dan istiqomah terus untuk membaca Quran dan mengamalkan, berupaya mengamalkan isinya. Allah memuji dan menjelaskan keberkahan pahala yang Allah karuniakan kepada hambanya yang istiqomah membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah baca kitab Allah, yakni Al-Quran, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah jamin apa yang dia lakukan, meluangkan waktu, tenaga untuk istiqomah baca Quran, menjaga sholatnya, dan berinfak. Maka dengan 3 amalan itu, Allah jamin hamba itu tidak akan merugi. Allah akan sempurnakan pahala bagi mereka, dan Allah akan membukakan pintu karunia kepadanya. Inilah jaminan Allah, khususnya yang disebut dari 3 sifat atau 3 amalan yang dikerjakannya dengan membaca Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama besar yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Beliau menafsirkan ayat tersebut di atas adalah ayat bagi orang-orang yang suka baca Al-Quran. Artinya ayat tersebut memuji sekaligus memberikan jaminan penghargaan, jaminan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang suka baca Al-Quran. Juga Imam Syokani, seorang ulama lainnya, berkata, maksud dari ayat di atas adalah Allah memuji dari hamba mukmin yang terus-menerus membaca Al-Quran dan menjadikan kebiasaan membaca Al-Quran. Kembali ke ayat yang tadi dijelaskan, orang-orang yang istiqomah membaca kitab Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran lainnya yang berisi perintah agar kita membaca Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Artinya membaca Quran diperintahkan Allah terlebih dahulu. Kemudian dalam firman Allah lainnya, surat Al-Muzammil ayat ke-20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Karena itu, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Allah menyerahkan kepada kita, silahkan kamu baca, pilih yang mudahnya, yang mungkin kamu menghafal, kamu mudah membacanya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah darimu dari bacaan Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan pula agar berupaya terus untuk membaguskan bacaan kita. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, yakni beriman kepada Al-Quran itu, dan barang Tadi udah siapa dikeluarin anduk, yang hujan kepadanya, masukin lagi, terang maka lagi, biarin mereka aja lah. itulah orang yang merugi. Iya, tadi berangkat tuh Allah gerimis. Ta'ala Habis berfirman mau nggak pula, mau, subuh habis. warattilil Qur'ana Asal juga tartila. Bapak.
Ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksud bacaan Al-Quran dengan tartil berupaya dengan tajwid-tajwid yang dipelajari atau yang memang dijelaskan dengan bacaan yang benar. Kemudian penjelasan lebih lanjut, makna tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhenti, ya ada huruf qalqalah, itu adalah bacaan tajwidnya. Kita diminta untuk memperbagus bacaan semacam itu. Ibnu Abbas mengatakan dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Penjelasan ulama lain, membaca dengan jelas tidak mungkin bisa dilakukan jika membacanya terburu-buru. Membacanya dengan jelas hanya bisa dilakukan jika dia menyebut semua huruf dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ganjaran dan keutamaan yang besar. Apalagi dilakukannya di bulan suci Ramadan. Karena secara khusus Nabi merekomendasikan untuk membaca berulang Al-Quran di bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan tadarus. Ya, sungguh ganjarannya sangat besar di bulan suci Ramadan. Nabi setiap malamnya didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan diminta untuk membaca berulang ayat-ayat Al-Quran. Nah, beberapa ganjaran yang disebutkan diantaranya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membacanya dan mengamalkan isinya. Dia yang akan mengawal hamba tersebut saat di padang mahsyar hingga ke pintu surga. Kemudian kabar yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW, derajat hamba di surga di antaranya ditentukan dari banyaknya bacaan Al-Qur'annya. Nabi bersabda, akan dikatakan oleh penjaga surga kepada orang yang membaca Al-Qur'an, bacalah, yang dimaksud adalah ulanglah bacaanmu saat di dunia. Ya, diminta untuk mengulang semua bacaan Al-Quran saat di dunia. Perindah bacaanmu sebagaimana kamu memperindah bacaanmu saat di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di sorga berada pada akhir ayat yang engkau baca. Yang dimaksud dengan akhir ayat yang engkau baca adalah dari jumlah ayat yang pernah dibaca selama hidup di muka bumi. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu kita tergolong hamba yang berkesempatan banyak berulang membaca Al-Quran sehingga ayat-ayat yang kita baca itu tersimpan dalam memori dan saat berada di pintu surga Allah akan memerintahkan malaikat untuk kita mereview kembali semua bacaan Quran yang pernah kita baca selama kita hidup di dunia. Insya Allah tak terkirakan jumlahnya, karena semua terekam dari sejak kecil kita baca, terekam, dan itu bisa akan dimunculkan kembali saat di pintu surga dan dihitung oleh para malaikat berapa ayat yang sudah kita baca, dan itulah yang Allah karuniakan berupa derajat di surga dengan jumlah ayat yang pernah kita baca dari Al-Quran saat di dunia. Selanjutnya, ganjaran yang ketiga digambarkan Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Rasulullah SAW bersabda,
Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Bacalah Al-Quran dengan effort yang memang kita upayakan. Selanjutnya poin keempat, dikabarkan oleh Nabi, satu huruf dalam Al-Quran sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berpahala 10 kali lipat. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi menegaskan bahwa huruf-huruf Al-Quran dari huruf-hurufnya. Alif sendiri, huruf lam sendiri, mim sendiri. Bukan satu kata alif lam mim itu satu huruf. Begitu banyak huruf yang kita baca, semisal dalam surat Fatihah saja. Demikian juga tentu dengan bacaan yang makin banyak dari surat-surat tersebut, huruf-hurufnya pun makin banyak, dan satu huruf itu mendapat 10 kali lipat pahalanya. Kemudian ganjaran yang kelima yang dikabarkan Nabi SAW, Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum min ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitabullah, yakni dari Al-Quran. Lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Belajar satu ayat saja, ganjarannya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, besarnya pahala mempelajari, membaca Al-Quran ini. Kemudian yang keenam, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan dimasuki setan sebagai pelindung dari setan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan bisa dimasuki setan. Untuk melindungi rumah dari gangguan setan diantaranya dengan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Ketika Nabi menyampaikan ini, ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bila kita ingin mengurangkan, Nabi kemudian menyampaikan, bacalah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini, ayat kursi dan 2 ayat berikutnya, dan bacalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini bagi orang yang berat, kalau membaca secara lengkap dari surat Al-Baqarah, Nabi meringankannya. 5 ayat pertama, 3 ayat atau ayat kursi beserta 2 ayat berikutnya, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Berikutnya kabar terkait dengan ganjaran ini, Nabi SAW sabdakan, siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dibersamai malaikat. Dan yang terbata-bata justru diberikan bonus oleh Allah dengan 2 kali lipat pahalanya. 2 kali lipat dari pahala yang diberikan kepada orang yang membaca Quran dengan lancar. Tapi tentu yang dimaksud
dari penjelasan Nabi ini, Allah kasih bonus terkait dengan effortnya. Karena membaca dengan terbata-bata tentu lebih lambat membacanya. Lebih susah membacanya. Karena susahnya itulah Allah memberikan bonus tambahan pahalanya. Tapi bagi yang sudah lancar bacaannya, dia akan selalu dikawal malaikat. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik, yakni para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Ini di antara ganjaran besar bagi pembaca Al-Quran. Kemudian yang ke-8, Nabi mengabarkan ganjaran bagi orang yang membaca 100 ayat pada satu malam. Nabi bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Seperti dia sholat tahajud semalaman, sepanjang malam dia sholat. Padahal dia hanya membaca 100 ayat dari Al-Quran, dan 100 ayat dari Al-Quran ini dibebaskan. Mau baca ayat yang mana dipersilahkan. Mau juz ke-30, juz amma, mau surat Yasin, pokoknya dihitung 100 ayat. Tinggal digabungkan antara surat Yasin dengan ayat yang atau surat yang lain. Surat Ar-Rahman dengan surat Al-Waqiah. Surat Al-Kahfi itu sudah 110 ayat. Pilih sampai 100 ayat, Allah akan berikan ganjaran seperti sholat sunnah sepanjang malam. Dalam hadis yang lain, barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka ia digolongkan tidak termasuk orang yang lalai, khafilin. Ya, dijamin oleh Allah tidak termasuk orang yang lalai. Nah, kalau yang salat tahajud 100 ayat. Kalau terhindar dari kelalaian atau dari orang yang lalai, tidak termasuk orang yang lalai, cukup dengan 10 ayat. Kemudian kabar tentang ganjaran lainnya pembaca Al-Quran adalah orang yang belajar dan mempelajari, membaca Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim. Nabi SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang tiap hari ingin pergi ke Butan atau Akik dan kembali dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk, sedang dia tidak melakukan dosa dan tidak memutus hubungan silaturahim? Para sahabat menjawab, kami ingin ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, mengapa tidak pergi saja ke masjid, belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Akan lebih baik baginya dari mendapat 2 ekor unta. Dan 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta. Demikian seterusnya. Jadi dengan membaca 2 ayat saja, ganjarannya seperti mendapat 2 ekor unta. Kalau ini dibentuk gambaran pahalanya dengan material. Tentu kita kalau ada seperti dapat 2 ekor unta, akan berupaya terus membaca Quran. 2 ayat 2 ekor unta, 3 ayat 3 ekor unta, 4 ayat 4 ekor unta. Pasti kita bersemangat untuk membaca dan memperbanyak ayat yang kita baca. Tetapi ini gambaran dari Nabi untuk menyemangati kita. Ganjaran yang Allah janjikan lebih besar dari semacam itu. Kemudian yang ke-10, memperoleh ketenangan dan limpahan rahmat dari Allah. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, yakni Al-Quran, dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, akan dinaungi rahmat, yakni kasih sayangnya Allah, akan dikelilingi para malaikat,
dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya, yakni menyebut di depan para malaikat. Amalan hamba itu membaca Al-Quran. Mereka berkumpul seperti bertadarus, itu bagian dari amal yang dimaksudkan. Berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian membaca kitabullah, saling mengingatkan dari bacaan itu. Ini bagian dari amal yang besar yang Allah limpahkan ketenangan dan rahmat, serta Allah muliakan mereka dengan menyebut-nyebut nama hambanya itu di hadapan para malaikatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW membuat perumpamaan terkait dengan pembaca Al-Quran. Ada 3 kategori pembaca Al-Quran. Ada 4 maksud saya, 4 kategori pembaca Al-Quran. Nabi bersabda, perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Baunya enak, rasanya juga enak. Adapun perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran seperti buah korma. Tidak ada baunya, tetapi rasanya manis, enak. Kalau utrujah, itu selain rasanya enak, baunya pun sedap. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran sebagaikan buah roihana. Yakni buah roihana itu baunya sedap, menyenangkan, namun rasanya pahit ketika dimakan. Sedangkan orang munafik yang tidak baca Quran bagaikan buah handhalah yang memiliki rasa pahit, baunya pun tidak enak. Nah, tentu kita berharap menjadi dalam perumpamaan ini seperti buah utrujah. Baunya enak, rasanya juga enak. Ini gambaran Nabi yang mendorong kita selain mengimani Al-Quran, juga rajin membacanya, istiqomah membacanya. Sekali lagi secara khusus Allah Ta'ala berfirman di bulan Ramadan ini mengingatkan kita semua tentang amal membaca Quran di bulan Ramadan adalah satu kemuliaan, satu amal yang dibesarkan ganjarannya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka direkomendasikan juga dalam hadis di mana Nabi SAW setiap malam Ramadan selalu didatangi malaikat Jibril untuk diajak membaca Al-Quran bersama. Maka tadarus kebiasaan ini juga bagian yang direkomendasikan Nabi SAW khususnya di bulan Ramadan. Hendaklah kita rajin memperbanyak bacaan Al-Quran. Paling tidak sebagaimana kita ingin mendapatkan ganjaran 100 ayat per malam. Karena 100 ayat saja, pilih ayat-ayat yang pendek misalnya, pahalanya seperti kita sholat semalam suntuk. Allah mengingatkan dalam surat Fatir yang tadi juga telah dibacakan, bahwa istiqomah baca Quran itu dipuji oleh Allah SWT dan dijaminkan keuntungan yang besar, keberuntungan yang besar dalam hidup kita di dunia, dan Allah bukakan dengannya pintu-pintu karunia, Allah jaminkan pahalanya yang besar. Dalam surat Fatir ayat 29-30 Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang dijamin tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah bukakan pintu karunia kepadanya bagi orang yang rajin baca Al-Quran.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari khususnya di bulan Ramadan ini kita memperkuat kembali upaya kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, agar kita pun selain mendapatkan ganjaran besar dari bacaan Al-Qur'an tadi, secara khusus kita pun dapat meraih gelar yang Nabi kabarkan, yakni gelar keluarga Allah. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Nabi kemudian ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hamba-hamba khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gelar yang Allah muliakan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Quran, kemudian berulang istiqomah membaca Al-Quran. Bapak Ibu, untuk dapat meraih keutamaan sebagai keluarga Allah dan keutamaan besar lainnya yang telah dijelaskan, hendaknya kita mengimani kebenaran isi Al-Quran, istiqomah mempelajarinya dan membacanya dengan niat yang baik, dan bacaan yang baik, serta berupaya mengamalkan isinya dengan baik. Sekali lagi, semoga Allah limpahkan kepada kita gelar keluarga Allah, ahlullah wa khassatuh, orang-orang khususnya. Demikian yang dapat disampaikan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mengingatkan agar kita di bulan Ramadan ini jangan lupakan untuk rajin membaca Al-Quran. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu Gomba. Baik, terima kasih Mbak Lili. Matur nuwun Ustadz Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang bagus ini dan sangat mengena di bulan ini, tapi sekaligus kok aku sedih ya Ustadz ya. Pertanyaan saya, mengapa Allah memilih-milih Ustadz? Ada yang tiba-tiba aja semau dia kepengen, tapi ada juga yang tidak peduli. Padahal setiap manusia itu sudah dilahirkan bersih, tapi kenapa dia mendapat takdir nggak kepengen tahu? Berarti dia menjadi merugi tanpa keinginan dia. Begitu loh Ustadz. Bagaimana caranya supaya yang seperti itu juga dapat terselamatkan? Begitu Baik. Ustadz. Jadi sebelum Allah memilih, sesungguhnya Allah punya syarat. Syarat terkait dengan niat dan amal perbuatan hambanya. Yang kalau hamba itu memenuhi syarat tadi, maka Allah pilih. Jadi bukan Allah memilih tanpa dasar. Allah memilih dengan ikhtiar-ikhtiar dari hamba itu. Ya, makanya Allah kok dia nggak kepilih, bukan berarti itu karena pilih kasihnya Allah, tidak. Tapi karena Allah kembalikan kepada ikhtiar hambanya. Nah, kadang ikhtiar itu kecil, artinya tidak terlalu besar. Tapi kemudian karena Allah menetapkan itu menjadi bagian dari syarat dipilihnya oleh Allah, maka hamba itu mendapatkan karunia pilihan tadi. Nah, di antara syarat-syarat pilihan itu kita tidak tahu ya, tapi disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jangan engkau abaikan doa kedua orang tuamu. Karena di antara pilihan Allah kepada seseorang hamba adalah datang dari doa kedua orang tua. Itu salah satu bentuk pilihannya. Kenapa Allah milih dia? Karena dia pernah didoakan oleh kedua orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua
Jangan putus asa dalam mendoakan anak-anak kita. Karena dengan doa itu boleh jadi anak-anak kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan Allah kepada hambanya yang dia mengerjakan dengan ikhlas kebaikan-kebaikan. Ya, termasuk kebaikan pada sesama. Bahkan kepada makhluk yang bukan namanya manusia. Bukankah Nabi mengabarkan ada seorang wanita yang buruk perilakunya sebenarnya, tetapi ia menolong, memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian Allah pilih dia mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk surga. Nah, itu karunia besar yang Allah berikan. Pilihan Allah, pilihannya ini satu yang besar, tapi tadi ada kiat-kiat untuk dapat dipilih Allah. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi berbuat kebaikan. Yang ketiga, Allah memilih orang yang dia berkawan dengan orang-orang yang baik. Jadi jangan meringankan atau jangan menyepelekan ketika kita berkawan dengan sahabat yang baik. Ya. Ketika kita bersahabat yang baik, boleh jadi Allah kemudian memilih kita karena persahabatan kita dengan kawan yang baik. Nah, itu kiat untuk mendapat atau menjadikan kita dipilih oleh Allah dalam kebaikan. Jadi Iya. kita bersyukur bahwa kita mungkin tanpa kita sadari, gitu ya. Tapi nyatanya Allah telah memilih kita. Sesungguhnya bisa dari amal kita sendiri, bisa dari amal kedua orang tua kita, bahkan bisa dari amal sahabat-sahabat kita. Begitu Bu Gomba. Iya Ustadz. Batal nih Ustadz kalau nangis. Ustadz, Iya, silahkan. kadang-kadang begini ya Ustadz. Aku tuh cuma merasa saja, tapi bagaimana sebetulnya aku nggak tahu. Misalnya tentang dua orang di dalam pertemanan, kadang-kadang itu tentu ada tidak sependapat. Iya. Jadi kalau si A berbicara kepada si B dan si B tidak setuju pendapat A, bicara itu seperti yang selalu Ustadz anjurkan, katakanlah dengan lisan yang baik, ya. Iya. Tapi pikiran tuh juga saya berpikir bahwa yang penting patuh dulu, ojo ngeyel dhisik. Nah, apakah itu bisa dijadikan wasilah? Karena kepatuhan itu, karena orang memberikan pendapat itu semacam ujian kepada kita. Bagaimana kita menerimanya? Apa mau terus menyerang? Atau kita mau terus melawan? Atau oke, patuh dulu, baru dibicarakan pelan. Apakah itu boleh dijadikan wasilah untuk meraih beberapa kebaikan? Karena meskipun baca Quran habis-habisan, dosa kita itu kan banyak banget ya Ustadz ya yang kita tidak sadari gitu. Apakah itu suatu wasilah untuk kebaikan? Boleh nggak itu dipakai Ustadz? Baik, ya, yang saya mungkin coba jelaskan. Kepatuhan itu masuk dalam kategori apakah berkaitan dengan nas yang jelas atau berkaitan dengan ikhtilaf atau istihad, ya. Misalnya perkara-perkara yang tidak ada nasnya. Kalau berkaitan dengan nas, misalnya ada teman mengatakan kita nggak usah sholat hari ini, ya tentu nggak mungkin kita patut nggak mungkin. Tapi kalau yuk kita ke PIM 2 dulu sebelum ke PIM 1. Nah, itu kan bukan persoalan syariat. Iya. Nah, maka kalau itu menjadi pertimbangan, itu kita mematuhi, itu bagian amal kebaikan. Selama bukan sesuatu yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Gitu Bu, ya. Apalagi dalam konteks kepemimpinan. Rekomendasinya adalah kalau kita ada kepemimpinan, patuhlah kepada yang memimpinmu. Upayakan patuh. Kalau hal-hal yang diperintahkan pemimpin itu hanya bersifat
yang tadi tidak menyangkut bertentangan dengan syariah. Iya. Ya, jadi itu satu kebaikan karena kita nggak tahu kadang-kadang lewat ketaatan kita kepada kepemimpinan Allah berikan jalan yang petunjuk yang kemudian akhirnya alhamdulillah kita syukuri itu. Iya. Begitu Bu. Baik Ustaz. Injek Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Berarti masih ada celah untuk turut membuat sadar, misalnya anak gitu ya Ustadz ya, Iya, misalnya anak yang belum sepenuhnya patuh atau mengikuti jalan, tapi saya sudah menemukan 3 kiat tadi ya, iya, kiat-kiat untuk menyadarkan. Baik iya. Ustadz, matur nuwun sekali. Sami-sami Bu Komba, sehat selalu Bu Assalamualaikum Komba. Silakan Bu Silakan. Sofi. Terima kasih, Mbak Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak, begitu pelajaran hari ini buat saya rasanya kayak apa ya, terharu betul karena kan sebagai pengingat yang tajam sekali. Jadi kalau dipikir-pikir ya Pak, itu kan seperti halnya ulama kita Imam Syafi'i itu kalau saya baca kalau tidak salah nih Pak. Wong tiap hari kok khatam Quran, terus dalam selama bulan Ramadan berarti dia khatam Qur'annya itu 60 kali. Nah terus saya suka loh terus saya ini apa gitu loh. Lah wong yang bisa dihitung kita khatamnya dan mulai uzur gitu kan mata juga penglihatannya nggak setajam dulu gitu. Jadi makin semangat tetap ya Pak, tapi hasilnya itu tidak sepadan dengan ya itu tadi kalau upamanya masih muda gitu loh. Nah ini kan itu saya tidak bisa membayangkan kok khatam 60 kali gitu loh Pak. Itu pada usia berapa sih Imam Syafi'i khatam begitu Pak? Imam Pertanyaan saya Pak. Syafi'i sudah hafal Quran umur sekitar 10 tahun. Ya, Artinya memang effortnya sejak masa kecil ya. Sudah ya, hafal sehingga lebih mudah membacanya. Nah, tapi kembali ke tadi hadis Nabi, kalau kita bacaannya itu ada effort yang cukup berat, seperti tadi ada kendala mata, ya, kendala bacaan, Allah lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Gitu. Allah Maha Pemurah. Allah lipat gandakan itu pahalanya diukur dengan effort yang kita lakukan untuk membaca, semangat untuk baca. Kemudian yang kedua tadi juga Nabi menyampaikan orang yang membaca setiap hari atau malam hari 10 ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh dia sudah dicatat oleh Allah sebagai hamba yang tidak terlalaikan dari baca Quran. Tidak termasuk orang yang ghafilin, orang yang lalai dari kitab Allah. Hanya dengan 10 ayat saja. Nah 10 ayat itu misal kita bisa Fatihah saja sudah 7 ayat. Ya, tambah kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sudah mencapai 10 ayat. Atau ayat surat yang lain, surat Wadduha, tambah Al-Fatihah sudah lebih dari 10 ayat. Jadi pokoknya setiap malam kita baca ayat kursi bisa ya, tapi ayat kursi memang 1 ayat. Tinggal kita tambahkan dengan tadi surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Fatihah, itu sudah mencukupi 10 ayat dan Allah jaminkan. Barang siapa membaca 10 ayat pada 1 malam, maka ia digolongkan bukan termasuk orang yang lalai terkait dengan kitab Allah. Nah itu anugerah sudah besar, Allah mudahkan. Ditambah lagi tadi, siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam, maka ia dianggap melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Nah ini juga kita alhamdulillah bisa coba kita sama-sama lakukan untuk istiqomah membaca Al-Quran paling tidak 100 ayat dalam 1 malam.
atau paling tidak 10 ayat tadi yang lebih ringan dalam satu malam agar kita tidak termasuk golongan orang yang lalai. Allah sudah menjamin kalau kamu baca 10 ayat saja pada malam hari, Allah akan jamin kamu termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Sofi. Ya, jadi kita tidak boleh berkecil hati ya Pak ya, umpamanya Iya, nih. betul. Ya, bisanya ya itu tadi ayat-ayat yang dari kecil hafalnya itu, Iya, kemudian nggak apa-apa. paling ditambah sekarang ini ya sekedarnya yang kita mampu begitu loh. Iya, betul. Nanti itu yang diulang-ulang, yang di pintu surga yang dikabarkan Nabi adalah ayat yang dibaca. Tidak harus urut dalam pengertian hatam, tidak. Jadi mengulang-ulang qul huwallah itu juga diulang-ulang lagi. Dan itu dihitung totalnya berapa ayat. Itulah yang diringankan Allah bagi kita. Ya. Jadi pada waktu malaikat Jibril itu mengajar Nabi, itu juga apakah Nabi apa ya istilahnya setiap malam itu berapa ayat begitu Pak? Jadi karena kan waktu itu masih muda ya, daripada yang istilahnya kita sekarang ini masih muda, terus karena belajar dengan malaikat Jibril sehingga beliau ini membaca ayatnya juga tentu banyak ya Pak. Itu gambarannya bagaimana Pak itu? Ya, Pak 1 bulan sekali hatam. Rasulullah begitu 1 bulan Iya. 1 kali. Iya, dia berarti 1 malam 1 juz misalnya gitu kan. Kalau 30 bulan Ramadan berarti 30 juz. Memang kan beliau ini ya Pak ya, namanya kan mendalami bahasa Arab tentu itu. Jadi lebih cepat daripada yang kita ini gitu loh Pak Farhat. Jadi Makanya tadi disebutkan kabar gembiranya yang masih terbata-bata pahalanya 2 kali lipat dari yang membacanya lancar. Jadi saya mulai ini loh Pak, andai kata kok Al-Quran itu tidak dengan bahasa Arab, kayaknya udah memang tidak mungkin sekali loh Pak. Memang harus tepatnya nih dengan Arab inilah Pak, bahasa Arab gitu. Jadi aduh sangat ini ya, sangat. Ya, karena Allah sudah takdirkan, ya, sudah memang bahasa Al-Quran yang menjadi bahasa surga nanti, insya Allah. Oh begitu, bahasa surga. Iya, bahasa surga. Wah. Jadi umpamanya kita yang kursus bahasa Arab itu sudah termasuk ini ya Pak, hadiah tersendiri juga Pak. Tentu beda ya, tentu beda. Artinya ya itu satu kebaikan karena menjadi wasilah untuk mempelajari agama, wasilah. Tapi artinya banyak yang berbahasa Arab pun tetap dalam keadaan tidak beriman kepada Allah juga ada. Oh ya. Ya, Pak, saya Baik, ini silakan satu yang lagi Pak, lain, boleh Bu Pak? Lili. Ya, satu lagi Bu Lili. Oh, masih ada, silakan. Iya. Oh, silakan Ini Bu Pak, Sofi. iya. Ini semenjak sekolah SMA itu ya dulu tuh saya kira semuanya begitu. Jadi selalu ada pelajaran untuk melihat bulan itu atau bintang dengan teropong yang khusus. Nah, ini kan cara kita melihat ini ya Pak ya, menentukan hilal itu kemarin itu saya cerita dengan teman-teman. Jadi termasuk teropong bintang yang di Bosca di Bandung itu termasuk yang untuk meneliti itu. Maksud saya Pak, ketentuan harus melihat hilal dari ufuk di atas ufuk sekian derajat atau 3 derajat itu apakah berdasar dari ketentuan pada waktu Rasul begitu Pak? Kalau untuk melihat hilalnya ada ketentuan perintah sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah ketika kamu melihat bulan sabit. Ya. Dan berbukalah yakni berlebaran Idul Fitri ketika malam Idul Fitri kamu melihat bulan sabit gitu. Iya. Nah, kalau melihatnya itu perintah. Tetapi ukuran 2 derajat, 3 derajat itu berdasarkan ilmu falak, ilmu astronomi. Yang kemudian dia menghitung kemungkinan sudut ya di mana bulan itu bisa dilihat
oleh pandangan mata itu kalau 2 derajat atau lebih dari 2 derajat sedikit. Nah, begitu Bu. Itu ilmu falak atau ilmu astronomi. Tapi kalau perintah untuk melihat bulan itu memang ayat Al-Qur'an dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Pak. Jadi ketentuan 3 derajat di atas ufuk itu Itu perhitungan astronomi. zaman dulu Nabi tidak dengan itu, Pak, dengan mata ini ya, mata telanjang loh. Mata telanjang, ya, udah bisa mata telanjang. Jadi berarti lebih dari 3 derajat di atas ufuk, mungkin begitu ya Pak ya, kalau dengan mata biasa. Kalau 3 derajat itu dengan mata telanjang sudah bisa. Oh gitu Yang harus pakai teropong itu 2 derajat. Oh iya Pak. Kalau 2 masih perlu teropong. Kalau sudah 3 sudah bisa lihat dengan mata telanjang. Iya. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Bu Sofi. Silakan Bu Lili, ada yang lain? Oh, belum ada lagi Pak Ustadz. Belum ada lagi Pak Ustadz. Belum ada? Belum Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semuanya berharap semoga di bulan Ramadan ini kita tersemangati untuk mentadaburi dan membaca Al-Quran, mentadaruskan Al-Quran, sehingga kita tercatat sebagai hamba yang tidak lengah terhadap Al-Quran. Tadi disebutkan dalam hadis, kalau baca setiap malam 10 ayat saja, Allah sudah memasukkan hamba dalam golongan hamba yang selalu ingat kepada Allah. Amin. Yang menurunkan Quran itu Allah. Ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membacanya berarti menghormati Allah, dan Allah menyambut penghormatan itu dari hambanya. Allah maha menyambut penghormatan hambanya. Allah pasti balas dengan penghormatan yang lebih besar. Apalagi sampai tadi dikabarkan 100 ayat lebih besar lagi pahalanya. Ya. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita tersemangati mentadaburi Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, sehingga selain mendapatkan pahala-pahala yang besar tadi, kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam rombongan yang meraih gelar keluarga Allah. Amin. Ahlullah, keluarga Allah. Ya, Bu Gomba keluarga Allah, Bu Sofi keluarga Allah, Bu Lili keluarga Allah, dan semua yang hadir di sini semua meraih gelar keluarga Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.